yang maha kuasa. Ini masih firman Allah surah Al-Hasyr ya. Ini bukan saya yang nambah-nambah, tapi ini firman Allah dikatakan yang maha kuasa, kuasa menguasai apa saja, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sekutu ini dipartnerkan, semua yang disembah selain Allah, patunglah tadi, pohonlah, kuburanlah, manusialah atau jinlah atau apa sajalah. Kata Allah maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, tidak berimbang. Dialah Allah yang menciptakan. Menciptakan sini dari tidak ada menjadi ada ya. Jadi manusia hanya bisa mengatakan membuat, merakit, menyusun, tapi menciptakan salah kalau digunakan. Jadi saya termasuk yang kurang setuju dengan istilah hak cipta, gitu kan. Ini bukan hak cipta memang itu. Kita menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak ada, karena manusia memang tidak ada yang bisa menciptakan. Apa saja yang Anda anggap hebat sekarang, yang dianggap buatan manusia, bukan ciptaan manusia. Kira-kira seperti misal orang menganggap pesawat sesuatu yang luar biasa, manusia bisa terbang dari satu kota ke kota yang lain. Kalau zaman dulu ditempuh berbulan-bulan, sekarang tinggal hitungan jam. Orang tinggal duduk manis, pakai AC, makanan dibagikan, bayar sedikit, tempatnya nyaman, bersih, sampai ke tujuan. Zaman dulu orang kalau dari Indonesia mau pergi haji tahun 1930, 19 sampai 1960-an itu belum ada pesawat ya, masih bisa, orang masih pakai kapal laut sebulan baru sampai ke Saudi, 2 bulan. Gitu kan, lama sekali. Sekarang dengan 9 jam bisa dijangkau. Teknologi yang luar biasa. Orang anggap kalau orang tidak punya iman kepada Allah tuh manusia buat tuh, hebat manusia. Padahal kalau Anda telusuri historinya pesawat, maka kita temukan ternyata di buku-buku ilmiah pun disebutkan, ilmu pengetahuan tentang pesawat, kalau manusia pertama sekali muncul ide tentang pesawat ini dari burung, hewan makhluk Allah yang dilihat. Bagaimana burung ini bisa terbang dengan sayapnya, sampai hanya manusia mulailah mencoba membuat, ini cuma menciplak saja, gitu kan. Bagaimana kita lihat helikopter yang dianggap hebat, bisa terbang, bisa dipakai berperang, bisa mengangkat orang-orang yang sedang bermasalah ya pada saat terjadi badai, banjir dan seterusnya. Ternyata saya telusurin dan saya temukan karya ilmiah yang banyak menceritakan memang itu diambil dari hewan Allah, makhluk Allah capung. Pelajarilah ya, dibuatlah helikopter itu. Komputer, HP sekarang, apa saja yang menggunakan hard disk, memori, menyimpan data, itu kalau kita telusurin dilihat dari otak manusia. Diciplak dari situ bagaimana manusia bisa menyimpan sekian banyak data dari dia masih kecil sampai dia besar. Tidak ada batasnya, bahkan ilmuwan terkagetkan setelah mengadakan survei, ternyata memori-memori yang ada di urat-urat saraf kita ini, satu urat saraf cukup menampung semua buku, cukup menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Kita punya miliaran urat saraf di otak kita, yang kalau tidak dipakai malah berbahaya, bisa mati beberapa banyak urat saraf dalam satu hari. Makanya datang cobaan, sehingga kita berpikir, kita memikirkan solusi, ada tantangan-tantangan hidup, supaya hidup tuh sinyal-sinyal listrik di otaknya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala semua menciptakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu ya. Yang manusia hanya menciplak saja. Saya pernah kasih contoh, kalau Bapak Ibu ingat, saya lupa, kalau tidak salah bulan lalu saya sempat sebutkan ini. Ada manusia misalnya berdua, satu pelukis, satu temannya. Si pelukis dan temannya ini duduk di pinggir pantai, lalu kemudian melukis. Pinggir pantai kebetulan apalagi kalau musim panas seperti sekarang, itu kelihatan sekali lautnya jadi terang, warnanya airnya jernih, langit terang, gitu kan. Anggaplah kita duduk di sebuah pantai, pinggir pantai, lautnya terang, ada kapal, matahari lagi terang, ada sedikit awan, ada burung yang berterbangan, ada pohon kelapa dengan buahnya. Datanglah seorang teman kita melukis. Lalu dia ikutin lukisan yang ada di depan kita itu. Persis sama, pohon kelapanya, lautnya, warna airnya, burung yang berterbangan. Tentu melukis tidak boleh makhluk hidup ya. Ini saya kasih perumpamaan saja. Kemudian dia berhasil lukis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Kira-kira apa yang kita katakan tentang lukisan dia? Saya yakin kita akan mengatakan hebat ya, bagus ya, gitu kan. Padahal kita lupa, bahkan kadang-kadang lukisan yang persis mirip dengan apa yang dia lihat berhasil dilukis, harganya bisa miliaran rupiah tuh, dijual mahal.
Padahal kita lupa, manusia yang sedang melukis tadi hanya menciplak apa yang dilihat depan matanya. Dan lukisan dia tidak bisa bergerak, Bapak Ibu sekalian. Lukisannya Allah ini bisa bergerak. Pohon kelapanya, buahnya bisa diambil. Kan itu. Lautnya, airnya bisa bergerak. Burung-burung itu bisa pindah tempat. Manusia cuma kagum dengan lukisan yang sempit dan berapa luas yang dia ambil, seluas dengan pandangan mata dia saja. Sementara alam semesta ini luar biasa luasnya. Bagaimana manusia tidak berpikir jauh ke situ? Ini Allah yang menciptakan, kata Allah. Dialah yang menciptakan.